Saya akan berpindah ke Dr. Husnul Maria. Ini kita melihat fenomena dari sisi politik ya, Dr. Husnul, karena realitasnya tadi sebut-sebut orang mulai walaupun nulisnya di luar negeri ini. Airlangga pribadi ini sejauh yang saya tahu Airlangga ini kan pendukung beratnya Pak Jokowi sebelumnya ya. Betul ya Mas Abror ya? Ya, tiba-tiba sekarang dia menulis dalam jurnal di Australia yang menyebut bahwa Indonesia sebagai new despotism. Bagaimana Profesor Husnul melihat fenomena ini sebagai banyak sekali orang-orang yang telanjang seperti yang disebut oleh Mas Abror tadi, tapi di satu sisi orang yang harusnya telanjang justru malah dilindungi secara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Hersubino Arif. Tadi Mas Abror juga ya. Dan teman-teman semua di Amerika maupun di seluruh dimanapun berada. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, menarik ya, karena tadi poinnya Indonesia itu masalahnya banyak. Kemudian tahu-tahu ada isu Gisel kayak gitu, kan lucu aja kayak gitu. Masalahnya, why just ngomongin tentang itu kayak gitu, udah itu selesaiin aja secara ini. Tapi begitu di blow up-nya ini. Yang kedua, yang luar biasa, misalnya tadi bicara yang bagaimana oposisi seperti ya kalau saya bicara kontestasi elit kayak gitu kan, HRS pulang sebagai salah satu dari tokoh yang bisa membuat kontestasi dengan istana. Dalam konteks itu apakah cuma dia nggak punya partai kayak gitu kan, tapi dia punya yang namanya konstituen dengan FPI-nya, dengan organisasinya, dengan jamaahnya. Tapi kalau kemudian dicari-cari tadi ya, dicari-cari pasal dalam hukum dan sebagainya, pasal yang dikenakan, dan dengan bangganya gitu loh ya, pejabat negara itu kan sebetulnya sudah intervensi itu, penguasa terhadap proses hukum kayak gitu. Siapa yang menteri yang selalu ngomong tentang yang tadi disebut, nyebut nama HRS saja, haknya nggak mau disebutkan kayak gitu ya, udah nggak punya apa sih sesungguhnya lah. Ini persoalannya kembali lagi kepada tokoh HRS. Umat Islam di Indonesia itu apapun masih ya sebagian besar ya masih menganggap HRS itu cucu Rasulullah. Anda bisa bayangkan loh itu ibu-ibu jalan kaki untuk sampai ke Megamendung dan sebagainya karena dia mau mencari barokahnya di dalam konteks itu. Itu sulit sekali untuk dihilangkan. Ya, jadi cara pandang rakyat Indonesia. Yang kedua, itu sudah biasa yang namanya di Indonesia. Kalau yang namanya kiai ulama itu banyak sekali yang akan datang kasih itu anaknya dan sebagainya. Untuk apa kayak gitu seorang HRS kemudian bikin chatting ini? Tapi itu dicari-cari, direkayasa yang luar biasa. Nah, balik itu masuk di dalam konteks yang tadi ya. Tapi kacamata politik biasanya saya berangkat dari untuk apa sih kita bernegara ini? Kalau tadi dikatakan kan negara bukan alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Ya kan? Jadi kalau kita bicara konstruksi negara, para pendiri bangsa kita ya, jadi dari Muhammadiyah, dari NU, dari ulama-ulama yang waktu itu duduk, Soekarno, Bung Karno, Bung Hatta dan lainnya kayak gitu ya. BPUPK itu 62 sih, ada 2 perempuan. Ya. Tapi selalu disebut 66, sisanya itu orang Jepang kayak gitu ya, ada orang Jepangnya juga. Nah, jadi rumusan di dalam konteks bagaimana cita-cita berbangsa itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, hari ini terjadi distorsi penyelenggara negara itu. Kenapa? Karena dia terkunci dengan gerakan sebetulnya liberalisme, pragmatisme politik, dan seringkali kemudian dia demokrasi, sebenarnya demokrasi ala Amerika itu demokrasi liberal. Jadi bukan oligarki ekonomi versus demokrasi. Enggak, kalau yang model demokrasi liberal ya sebagai oligarki ekonomi itu bagian dari mesin politiknya. Dari demokrasi menjadi mesin politiknya daripada oligarki ekonomi. Jadi dalam konteks ini tujuan bernegara kalau mau Anda gunakan teori Rousseau, teori John Locke, kalau dalam konteks ini saya selalu mencoba sekarang untuk mempertemukan Masriqi wal Maghrib gitu ya, pemikiran-pemikiran timur dan barat. Ya Al-Farabi juga bicara tentang
fungsi negara adalah mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia. Nah, di dalam konteks kekinian, ya kalau tadi bicara hari ini, konteks kekuasaan. Nah, ini ada persoalan nih dengan para pembisik istana sebetulnya paham nggak dengan apa yang sesungguhnya, apa yang harus dilakukan di dalam konteks itu. Satu, misalnya rezim politik non-demokrasi itu indikatornya ya otoriter, totaliter, despotisme tadi yang disebutkan, diktator, tiran, sehingga mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan dalam tanda petik maupun pembunuhan yang betul-betul kayak gitu ya, melakukan pidana politik pada para oposisi, ya oposisi politik atau pada warga negara yang menentangnya. Padahal kita bicara kedaulatan itu ada di tangan rakyat sebetulnya. Jadi anytime yang namanya warga negara itu bisa mengambil kembali mandat yang diberikan. Apalagi kalau tadi bicara tentang ini mandatnya dapatnya jujur atau dengan cara-cara lain gitu, nanti bahasan yang lain. Ya. Atau mekanisme lain mereka penjarakan, kemudian mencari kasus-kasus pelanggaran hukum, merekayasa, dan itu sebetulnya semuanya di dalam konteks bahasan rezim politik non-demokratis. Jadi kalau hari ini kita masukkan semua indikator seperti itu, kira-kira posisinya kita di demokrasi atau tidak? Karena kalau di demokrasi artinya kita di situ ada partisipasi. Di situ ada civil and political liberties, kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat. Jadi nggak bisa seenaknya saja, oh ya, rezim yang berkuasa, hari ini saya bubarkan HTI, besok saya bubarkan FPI, besoknya lagi saya bubarkan Muhammadiyah, besoknya lagi saya nggak bisa. Karena idenya kalau kita bicara political society, business society, ada civil society yang itu negara tidak boleh intervensi. Kalau kita bicara teori-teori tentang demokrasi dengan kebebasan civil society-nya. Nah, cuma persoalannya hari ini ya, kita in the era of distrust kayak gitu ya. Kita nggak percaya dengan ini. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, mereka membuat dakwaan politik kan dalam rangka penegakan hukum. Jadi akhirnya menggunakan hukum untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi sepertinya kita sudah sangat ini dalam penegakan hukum, padahal pasalnya dicari-cari, kasusnya dicari-cari, dan tidak konsisten. Antara satu kasus dengan kasus yang lain. Misalnya, ada 270 pilkada yang juga terjadi yang namanya pengumpulan massa. Ada nggak yang kemudian dilaporkan? Persis dengan pengumpulan massa yang atau acara yang diselenggarakan oleh HRS. Apalagi acaranya kan kita ini nggak takut itu acara maulid ya. Nggak ada yang takut. Nggak ada yang takutnya, itu kan kita punya Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Emangnya Anda nggak percaya dengan Tuhan? Anda nggak percaya dengan, nah itu pada konsep yang lain. Nah, dalam rangka penegakan hukum itu kemudian Anda bisa lihat bagaimana nanti, saya nggak tahu ini sudah diserahkan ke jaksa atau belum, jaksa penuntut umum bagaimana. Dia akan selalu, polisi misalnya mewakili negara. Oh negara. Padahal rezim yang diwakilinya, kayak gitu kan. Kenapa? Karena sangat jarang yang namanya para politisi. Nah, sebetulnya untuk menjadi politisi itu di dalam konteks pemerintahan demokratis, dia itu harus pandai sebetulnya. Ya, satu itu, harus dia punya nalar etika, dia punya moralitas ya. Kalau kita mau bicara tentang demokrasi itu harusnya begitu. Cuma ya bagaimana? Apalagi kalau Anda seorang Muslim ya, harta benda aja nggak boleh diserahkan kepada orang bodoh, apalagi kekuasaan. Ya. Nah, jadi apa yang tindakan-tindakan? Jargon politik dilakukan. Saya Pancasila. Kemudian, jadi ada dikotomi, false dikotomi. Ya. Jadi dikotomi yang salah. Kalau tadi disebut SARA, sebetulnya ada the real SARA, ada juga yang kemudian SARA itu digunakan untuk menghabisi lawan politik. Ya, jadi primordialisme politik bisa dipakai untuk menghabisi politik. Salah satunya dengan, Anda dilarang menggunakan agama di dalam berpolitik. Anda cek aja preferensi politik di Amerika masih tetap yang namanya the Anglo-Saxon
Protestanisme adalah. Yahudi juga adalah AIPAC dengan lobbynya ya di dalam konteks itu. Nah, jadi kalau Anda mau memisahkan the separation between state and church, itu sebetulnya pemikiran Protestanisme. Ya, jadi kalau saya gunakan khilafah ya khilafah Protestan. Kalau Katolik tidak, ya Katolik Vatikan. Jadi ada Islam. Sebetulnya mari kita bahas dengan terbuka. Yang kedua apa mereka gunakan? Ya, jadi primordialisme politik tapi digunakan jargon politik kritik kepada rezim yang kemudian itu mengakibatkan kriminalisasi dengan cara kemudian dianggap makar. Nah, ini teman-teman yang dari Fakultas Hukum mungkin bisa dilihat gitu. Makar itu apa? Sebetulnya dalam konteks ilmu politik kalau semua yang unjuk rasa kemudian dianggap makar itu sebenarnya melumpuhkan partisipasi. Jadi di dalam demokrasi yang harusnya full participation, tapi gara-gara kemudian apapun itu langsung dikasih label makar, maka dia akan melumpuhkan partisipasi. Padahal makar ada terencana, ada kesadaran, ada kudeta secara fisik, ada membubarkan negara dan sebagainya. Yang itu tidak. Rezim yang berkuasa bisa menggunakan apa saja. Nah, sebetulnya negara tidak boleh mendakwa rakyat yang unjuk rasa tadi. Itu hak politik warga yang dilindungi oleh konstitusi, ya. Dan sebetulnya kalau Anda bicara tentang covenant civil and politics, itu kan ada hak hidup. Jadi nggak bisa itu yang namanya right to live. Ya. Terus kemudian hak hidup, hak menyatakan pendapat tanpa intervensi, hak. Jadi cukup banyak itu covenant-covenant yang sebetulnya harus dihormati oleh negara. Yang kedua, hak ekonomi. Hak untuk bekerja dan sebagainya itu sebetulnya kewajiban dari negara. Nah, sayangnya hari ini, yang terakhir apa statement dari Presiden Mas Heru Beno? Radikalisme. Sebetulnya isu-isu itu isu yang zaman dulu ada ekstrim kiri kanan, kemudian gerakan Islam Jamaah, kemudian ada negara Islam, ada Gavatar, ada terorisme. Sebetulnya bahasan saya selalu bertanya, dan saya nggak main-main, saya bertanya waktu itu kepada Kapolri Pak Tito, ya saya tanya. Jadi Pak, sebetulnya peternaknya yang terorisme itu siapa? Saya gunakan terminologi itu dengan Mulyadi, saya selalu tanya. Sama juga dengan hoax. Kita kan selalu, oh iya, ada ustazah yang kemudian menyampaikan draft omnibus katanya hoax. Pertanyaannya, produsen hoax itu siapa? Karena yang ditangkap kan selalu orang yang menyebarkan. Produsennya itu siapa? Kalau pakai teorinya Rocky Gerung temannya Mas Heru Beno kan pembuat hoax yang paling sempurna kan rezim yang berkuasa. Nah, jadi kembali lagi, so what? What can I do? What can we do? Sebetulnya memang luar biasa loh. HRS pulang itu sudah dia menawarkan revolusi akhlak, menawarkan konsolidasi, menawarkan dialog, menawarkan pidatonya yang 212, ya yang kita pakai daring juga. Apa sebetulnya? Jadi kalau kita lihat bagaimana sebetulnya FPI di dalam konteks ini berubah luar biasa di dalam konteks kepolitikan di Indonesia. Tapi tetap saja, kenapa harus diperlakukan kayak gitu? Kalau memang ada yang melanggar hukum, kenapa mesti harus dibubarkan? Dan sekarang ditambah. Memang ada, ini nanti teman-teman yang belajar hukum. Kok bisa ya sampai kemudian accountnya. Ini negara apa? Kan kalau yang seperti itu dia harus dari. Jadi kalau bahasa tadi ya, bahasa saya juga selalu gitu. Kenapa sih mesti diborgol? Emang dia itu salahnya apa? Diborgol kemudian dipertontonkan, kemudian pakai yang namanya ini Mas Heru Beno. Ini dari zaman saya di 2005 saya sudah mengatakan trial by the press. Karena tadi peran media, trial by the press ini jahat sekali. Padahal dia tidak investigatif, dia tidak
melakukan yang model yang kayak di Australia atau di Amerika, enggak. Tapi dia bisa melakukan trial by the press, bahasa saya, media katanya. Nah persoalannya sekarang katanya siapa? Kalau katanya buzzer ya tentu saja berbeda dengan katanya scholars yang mencoba untuk bicara adil, bicara atas nama kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Itu trial by the press-nya. Apalagi kita tahu media-media di Indonesia mainstream siapa yang punya, kayak gitu kan. Lagi-lagi to serve, bukan kepada kepentingan rakyat, tapi to serve kepentingan dari kapitalis kapitalis grupnya di dalam konteks itu. Terakhir, jadi what can I do, what can we do? Menurut saya sih, kembali lagi, mau berapa lama sih berkuasa? Kekuasaan yang dolim, itu pasti jatuh kok. Mau dari zaman Fir'aun, zaman Nabi Ibrahim, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai zaman ya Turki, siapa itu, Ataturk, kayak gitu ya, sampai yang kita alami di Indonesia. Kita mau mempertahankan Indonesia atau bagaimana? Jangan sampai kemudian pemilik saham sah dari negara Republik Indonesia, yang saya selalu ngomong, negara Republik Indonesia itu hutang kepada para ulama, hutang kepada para sultan-sultan dari Aceh sampai Tidore. Mari kita duduk bersama. Kalau yang ditawarkan oleh Habib Rizik adalah dialog, revolusi akhlak, kenapa sih mesti dihabisi dengan cara kayak gitu? Padahal itu kembali lagi, ternyata Anda sudah tidak berhak untuk klaim bahwa Anda adalah demokratis. Apakah kemudian legitimasi yang Anda ingin dapatkan itu dengan cara begitu? Nggak akan dapat. Itu sudah akan jadi teori lah kalau Anda berkuasa dengan cara itu. Nanti ada kok di ujungnya atau di titik mana ya Anda akan hancur sendiri. Itu sudah ada, kita punya dulu zamannya Soekarno juga kayak gitu. Ya, berapa lama dia kemudian diangkat menjadi bapak seumur hidup gitu ya. Kemudian Soeharto juga demikian kayak gitu. Terus kemudian kita sekarang membangun satu tradisi politik yang baik, yang jujur, yang halal, ya. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan tujuan kita bernegara, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, dan ikut di dalam ketertiban dunia. Saya pikir itu catatan saya, Mas Her Subeno. Ya, jadi strateginya ya kita harus banyak dialog. Jangan sampai kemudian kekuatan ini kelompok-kelompok yang relatif berani bicara, katanya sebentar lagi juga di crash, tapi nggak usah takut lah dalam konteks ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memberikan semangat, mari kita perbaiki bangsa ini. Ya kan? Ya. Kita dialog. Saya dari sejak awal 99 dulu keliling di 17 provinsi bicara tentang dialog konstruktif ya, untuk membangun bangsa sesuai dengan amanat dari munajat dari para pemimpin bangsa, pendiri bangsa, baik awal dari abad yang lalu sampai kemudian BPUPK dan akhirnya kedaulatan politik 17 Agustus 45. Saya pikir itu, kalau saya salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Husnul Maria. Jadi memang kalau untung masih ada yang berani buka mulut, memang kalau tidak ada yang berani buka mulut, yang korban pertama ini para dokter gigi. Gitu ya.